Jadi ada beberapa hal Bapak Ibu sekalian yang saya berharap Anda semua hapus dari kamus. Ya, dari kamus Anda pribadi ya. Seperti contoh, saya kalau ditolimi saya harus balas dendam. Nah, Islam tidak mengenal namanya balas dendam. Hapus dari kamus Anda juga penyesalan. Saya menyesal karena tidak sempat makan makanan itu di malam. Kalau berurusan sama urusan duniawi. Jadi nggak ada urusan seperti itu. Ya. Karena urusan dunia semuanya. Termasuk adalah tadi contohnya sabar itu ada tempatnya, kalau sabar itu ada batasnya. Nggak ada dalam kamus seorang muslimin. Sabar itu nggak pakai kenal tempat. Dimanapun kita berada kalau Allah sedang uji ya sabar. Tidak ada juga batasnya. Kenapa kita katakan tidak ada batasnya? Karena memang Allah menjanjikan fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Allah ulangi dengan harfu ta'kid. Inna ma'al usri yusra. Inna wa akhwatuha. Inna anna lakinna, semua ini adalah harfu ta'kid, memastikan informasi setelahnya adalah penting. Maka Allah menekankan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Maka sangka baik dengan Allah. Tanpa kita katakan sabar punya batas, ujian itu sendiri punya batasan, akan berakhir. Sebagaimana ada garis startnya, ada garis finishnya. Tinggal sabarin, gitu kan? Tidak ada masalah yang tidak berakhir, teman-teman sekalian. Semua akan berakhir. Tinggal siapa yang lulus melalui ujian tersebut, sehingga dia maksimal dapat pahala dari ujiannya itu, atau dia hanya dapat setengah pahala karena sebagian keluhan, sebagian dia ada, atau memang sama sekali nggak ada pahalanya karena selalu berkeluh kesah, bahkan mengeluhkan Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Makanya Sa'id bin Musayyib berkata rahimahullah, pada seseorang yang mengeluhkan tentang ada sesuatu yang menimpa dia, lalu dibisikkan di kupingnya, bagaimana bisa kau mengeluhkan kepada tentang zat yang memberimu rezeki kepada orang yang tidak bisa memberimu apa-apa, maksudnya kepada manusia. Kita bedakan teman-teman ya antara konsultasi sama curhat ya. Konsultasi dibolehkan dalam syariat, tapi pada ahlinya saja. Sakit, datang ke dokter. Dok, saya sakit kepala sudah 3 hari. Apa solusinya? Itu konsultasi. Curhat itu, dok, saya cerita dulu ya. Saya sih dari minggu lalu nggak sakit sebenarnya. 3 hari lalu pun saya sehat. Panjang ceritanya, kemudian baru bertanya. Berarti sebenarnya ini bukan konsul, ini curhat, bukan pada tempatnya. Ustadz dan ustadzah juga konsultasi. Ada masalah, suami saya ucapin kalimat tolak dalam keadaan emosi, jatuh nggak? Selesai. Nggak usah cerita, Ustadz, saya sebenarnya nikah 10 tahun, nggak ada apa-apa. Terus kemudian 5 tahun yang lalu kami punya anak. Ceritanya panjang. Sampai aja ujung cuma bertanya tentang jatuh nggak tolaknya. Curhat itu hanya kepada Sang Pencipta Allah. Anda akan temukan solusinya kalau Anda lakukan itu. Ada masalah berat, ingin menuangkan semuanya dengan segala macam kosakata yang Anda mau gunakan dan sampaikan, wudu, sujud dan berdoa kepada Allah. Itu Anda akan temukan solusinya.